Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan pada hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Hezekiel pasal 16 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikian firman Tuhan Allah. Dan dengan itu engkau aku punya. Demikian firman Tuhan. Topik kita pada hari ini membahas tentang Allah memilih kita menjadi miliknya. Saudaraku yang terkasih, Allah itu sangat mengasihi umat yang Dia ciptakan. Allah itu pemurah, pengasih, panjang sabar, dan berjuta-juta anugerah dan berkat Dia berikan kepada umat yang Dia pilih. Dalam nats ini merupakan suatu perikop kiasan bagaimana hubungan Allah kepada umatnya bangsa Israel. Digambarkan sebagai umat yang sangat Tuhan cintai. Di sini kita lihat banyak bahasa kalimat yang berupa kiasan. Untuk itu mari kita lihat lebih dalam lagi supaya kita memahami apa sih maksud dari firman ini yang ditujukan untuk kita semuanya. Bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita, umat pilihannya. Digambarkan, dikiaskan di dalam nats ini bahwa Yerusalem pada dulunya lahir sebagai anak yang tidak terurus. Perikop ini mengungkapkan bagaimana Yerusalem, umat Tuhan, sebagai anak yang tidak terurus diibaratkan, yang tidak dibedung dengan lampin, sama diibaratkan seperti bayi dilahirkan tidak dibedung dia dengan lampin. Dan Yerusalem diremehkan orang, bahkan dibuang ke ladang. Nah, dalam masa pertumbuhan demikian, Yerusalem itu diibaratkan tidak terurus, tidak seperti anak yang tidak diurus karena orang tuanya tidak ada. Jadi dikiaskan, diibaratkan Yerusalem itu, bangsa Israel itu adalah dulunya sebelum Allah memilih menetapkan dia menjadi umat pilihannya, seperti itulah dikiaskan, seperti anak yang tidak terurus, yang tidak diberikan pakaian dan terbuang seperti itu di ladang dan tidak dipelihara dan dijaga. Nah, untuk itu Allah melihat dengan sudut pandang keilahian, cinta kasih Tuhan. Allah mengambil inisiatif memilih bangsa Israel menjadi umatnya, saudaraku, menjadi umatnya Allah. Dan akhirnya Allah melayakkan mereka, bukan karena mereka baik, kudus, pintar, atau cakep, tidak, tetapi karena Allah berinisiatif memilih mereka dan melayakkan mereka menjadi umat pilihan Tuhan, dipilih dari bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena belas kasih dan kemurahan Allah yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih, sebagai umat pilihan Allah, bangsa itu bertumbuh menjadi bangsa yang besar dan megah. Bangsa yang termasyhur, terkenal, dan menjadi bangsa yang berkualitas dan menjadi kebanggaan di hadapan bangsa-bangsa lain. Nah, namun yang kita lihat di dalam nats ini, namun dalam kemasyhuran, dalam berlimpah-limpah anugerah yang Tuhan berikan kepada umatnya, bangsa itu menjadi bangsa yang tidak setia. Buktinya mereka menyembah ilah-ilah lain, menduakan Tuhan di hadapan Tuhan sendiri. Dan akhirnya bangsa itu bisa mendukakan hati Tuhan karena mereka sudah menyembah ilah-ilah lain. Tuhan sangat marah pada saat itu dan kecewa. Nah,
Akhirnya Allah marah murka kepada umatnya, saudaraku. Tuhan menunjukkan dalam nats ini, Tuhan marah, makanya dikatakan aku menghempaskan kainku. Dia marah kepada umat Tuhan yang mengkhianati kasih setia Allah. Tetapi walaupun demikian, dia pilih, dia angkat, dia jaga, dia pelihara, dialah adalah Tuhan. Tetapi umat itu berkhianat di hadapan Tuhannya. Tuhan menghukum mereka oleh karena murka Tuhan. Jadi Tuhan itu juga bukan hanya memberikan kasih sayang, tapi rasa hukuman yang diberikan Tuhan juga merupakan ungkapan rasa kasih sayang kepada Allah untuk umat-umat yang dia pilih. Dan tapinya, istimewanya di sini, walaupun begitu marahnya Tuhan kepada umatnya, begitu dia mengasihinya, dia jatuhkan hukuman kepada umatnya, tetapi ia berharap karena cinta kasih Tuhan, dia berharap bahwa umat atau bangsa Israel itu mau bertobat, berubah dan kembali ke hadapan atau kehadiran Allah. Saudaraku yang terkasih, Allah telah memilih kita menjadi miliknya, sama seperti Allah telah memilih bangsa Israel dari beribu-ribu bangsa pada saat itu. Dia memberkati kita, saudara. Dia memberkati saya, memberkati Anda semuanya yang ada dimanapun berada. Dia mewariskan kepada kita kehidupan yang kekal, pengampunan dosa, dan kita dilepaskan dari cengkraman iblis dan diberikan kepada kita hak waris kerajaan sorga. Itu yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Untuk itu mari kita setia dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Setialah, tunduklah, taatlah kepada firman Tuhan, dan senantiasa memuliakan Allah di atas segala-galanya. Karena anugerah Tuhan itu sungguh kita dapat secara gratis. Sileon lehon doi, tajalo mai, tapeok mai, dungi taulahon mahatanai, idonani lomoni rohan di batadi hita. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita semuanya. Untuk itu jangan lagi mendukakan hati Tuhan dengan mencari atau menyembah ilah lain, tetapi kita tersungkur di hadapan Allah dan menyerahkan total kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami untuk mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan beri, dan kami akan selalu setia dan taat kepadamu, supaya dengan firman-Mu kami diajar, dididik bagaimana menjadi bangsa yang disukai oleh Tuhan dalam perbuatan, tindakan, ucapan, pemikiran dan sebagainya. Bahkan karya-karya yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, semua itu Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati jemaat-Mu Tuhan agar selalu setia dan teguh di hadapan-Mu. Dan jauhkan kami dari segala kejahatan, agar hidup kami ini menjadi berkat bagi semua orang, karena Tuhan telah memberkati kami. Berkati juga setiap rumah tangga, bahagiakan mereka yang berulang tahun, tambahkan umur dan rezeki agar mereka bersuka cita. Secara khusus anak-anak kami juga berkati yang akan berjuang untuk mengikuti evaluasi ujian kenaikan kelas pada semester ini. Dan semua Tuhan program-program yang ada di gereja-Mu Tuhan berkati agar berjalan seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian saudaraku yang terkasih, ingat selalu tersenyum, jaga tetap prokes. Tuhan memberkati.